Mari kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, apapun yang sedang kami alami hingga saat ini, selama kami masih hidup, itu artinya Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Bahkan Tuhan menyediakan perlindungan demi perlindungan, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami, dan kami boleh sampai dengan saat ini Tuhan. Bahkan lagu pujian ini mengingatkan kepada kami, kalau Tuhan bukan hanya menyediakan kehidupan untuk kami hidup di bumi ini, tapi Tuhan telah siapkan tempat di sorga, kekekalan yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menebus kami, sehingga kami memiliki kesempatan untuk beroleh kehidupan yang kekal. Malam ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan kami, satu-satunya sumber sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Tidak ada yang lain. Berbicara ya Tuhan bagi setiap kami. Kalau hamba-Mu berdiri di hadapan daripada umat-Mu Tuhan, orang tua kami, biarlah bukan perkataan daripada manusia, tapi hamba menyerahkan segenap hati, pikiran hamba-Mu ini, dan Kau berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom Amanginang semuanya. Partangyangan STM Agave di Citra Wisata ya. Sebelumnya saya berterima kasih buat Inang sudah memberikan kesempatan untuk boleh sama-sama berbagi sharing firman Tuhan. Nama saya Dr. Joseph, ada tertulis, ada kerabat saya juga, kolega ya,
Dokter Nelly. Kalau Dokter Nelly untuk anak-anak, saya untuk yang dewasa. Jadi kita berdua sama-sama belajar tentang manusia. Dan kalau mungkin ada yang bertanya, apakah saya seorang pendeta? Jawabannya pasti belum. Karena saya mempelajari tubuh manusia, tapi ikut juga mendalami Tuhan. Karena yang menciptakan tubuh manusia ini adalah Tuhan. Dan pasti kami sama-sama mengakui, sekian tahun belajar di kedokteran, begitu lamanya proses pendidikan, tapi ternyata jauh lebih banyak lagi penyakit yang belum bisa diobati secara medis. Tetapi Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau obat secara medis, tak ada yang 100%. Selalu ada efek samping. Belum lagi angka keberhasilan juga tidak ada yang 100%. Nah, itu sebabnya 8 tahun saya bertugas berhadapan dengan para pasien. Tuhan banyak sekali mengajarkan kepada saya sendiri bahwa kehidupan ini sumbernya bukanlah dari manusia. Kehidupan ini sumbernya, satu-satunya sumber adalah Tuhan. Tapi mohon maaf, ada banyak sekali kemudian orang-orang yang mungkin lupa kalau sumber kehidupannya itu adalah satu-satunya Tuhan. Banyak yang kemudian berpikir, kalau nggak punya uang, habis kehidupan. Sehingga tanpa menyadari ya, kondisi-kondisi di mana seseorang kemudian berkutat dengan masalah ekonomi, seringkali itu yang kemudian membawa dirinya menjadi pasien yang sakit. Lalu kami dokter berikan obat. Ya, di tahun pertama, 2 tahun pertama, saya pun stres juga. Udah ku resepkan ini obatnya, udah semua. Masih sakit kepalaku, dok, katanya. Masih sakit perutku. Masih begini, gak sembuh. Iya, diresepkan lagi lebih mahal. Sama juga. Sampai akhirnya, apalah yang kurang? Ya kan? Mantap. Biar gembira kita mau. Biar nari-nari ya kan. Apalah yang kurang? Ternyata kurang bahagia hidupnya. Banyak orang berpikir, kok begini hidupnya? Yang belum punya pekerjaan, lalu setiap hari stres. Kapan saya dapat pekerjaan? Kalau saya nggak dapat pekerjaan, bagaimana nanti saya bisa hidup? Ada yang stres lihat anak-anaknya masih kecil. Kenapa kau stres? Iya, nanti kalau aku mati, kayak mana anak-anakku ini hidup? Siapa yang kasih makan mereka? Wow, aku bilang. Soalnya aku ini sering sakit. Jangan-jangan umurku nggak panjang. Nanti kalau umurku nggak panjang, siapalah yang membesarkan anak-anak ini? Ada versi yang lain. Stres dia karena udah pensiun. Yang tadinya punya income, tiba-tiba harus pensiun, menurun income. Lalu mulai bingung, kayak mana ini? Sampai bahkan mungkin sebelum dia pensiun pun belum pernah merasakan yang namanya cukup dengan uangnya. Apalagi pensiun. Tambah stres. Ada lagi kecewa karena warisan. Kenapa kau sedih? Gak apa-apa. Sabar, kita tanya. Rupanya abangku. Kenapa abangmu?
Itulah, ada warisan dari mama kami, gak dibaginya aku. Jadi kalau gak dibagi kenapa? Ya kayak mana? Kayak mana kalau aku gak punya uang? Ada lebih ekstrim lagi. Ini istri yang datang, sakit kepalanya. Dia bilang suaminya jahat. Kenapa jahat suamimu? Karena suka kasih uang sama mertuaku, katanya. Mamanya itu, aku bilang. Ya itulah. Jadi kalau dikasihnya uang sama mamanya, kenapa rupanya? Habislah nanti uang kami, katanya. Kalau habis uangmu, kenapa rupanya? Kayak mana kami hidup? Itu pembuka. Gambaran dari kehidupan hari-hari ini, yang ketika kita hanya memikirkan tentang jumlah uang, sejumlah uang ini kemudian akan memancing stres. Stres yang tinggi ini akan membuat daya tahan tubuh seseorang itu kemudian akan menurun dan menurun dan menurun, hingga sampai pada waktunya ketika daya tahan tubuh itu sangat terganggu, baru dia akan menimbulkan penyakit. Mungkin ada yang berpikir, wajarnya manusialah berpikir, katanya. Iya, kalau lagi sehat rasanya belum ada penyakit, dia bilang wajar. Tapi kalau begitu lama nanti proses stresnya itu berlanjut dan berlanjut dan berlanjut, sampai akhirnya tubuhnya tidak sanggup lagi menanggung rasa stres di pikiran itu. Lalu dia berdoa sama Tuhan. Aku udah minta supaya Tuhan sembuhkan aku. Apa jawabnya? Aku bilang, tengoklah sampai sekarang sakit aku. Berarti Tuhan gak jawab doamu. Kira-kira gitulah, katanya. Lalu aku bilang, jangan kau minta lagi sembuh. Loh, kenapa gitu? Iya, gak usah kau minta lagi sembuh. Capek kali, kayak gak dengar aja Tuhan itu kau berdoa 1 kali 2 kali. Dan tidak jarang nanti jawabannya, tapi disuruh kita minta. Lalu aku ingatkan ayatnya. Ketika manusia itu mungkin jatuh sakit, Tuhan pun sudah memberikan jalan keluar, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lalu katanya, kayak mana aku bisa gembira tapi aku sakit? Lalu ku tanya, yang bilang itu siapa? Dr. Joseph? Bukan. Itu firman Tuhan. Tuhanlah tanya, bagaimana aku bisa gembira Tuhan, sedangkan aku sedang sakit? Maka kadang kalau sama pasien saya katakan, udahlah, jangan jadi kita yang berdebat, aku bilang. Secara medis sudah aku sampaikan, tak ada obatnya. Lalu ku tanya sama pencipta manusia. Entahlah, entah beda yang menciptakan dirimu dan diriku, ku bilang. Gimana ya dokter ini, katanya. Obatnya sudah diberikan Tuhan. Gembiralah, bersukacitalah, bahagialah. Maka secara ringkas saya sering jawab, sebenarnya penyakit itu akan muncul ketika manusia itu tidak berbahagia dengan kehidupannya. Senantiasa merasa kurang dan kurang dan kurang. Tapi hari ini topiknya cuma bisa mungkin terangkat 1 soal uang. Sebab akan ada mungkin banyak sekali topik di mana manusia itu akan terus-menerus berpikir. Ada topik jodoh, ada topik keturunan, ada topik kekuasaan. Semua topik-topik ini berpotensi untuk membuat siapapun tidak bisa gembira. Maka obat apapun yang diberikan pasti gagal. Matius 6 ayat 25-34.
Karena itu aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang katakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Siapapun kita, kalau kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan, dan dia berkata kepada kita, jangan khawatirkan hidupmu. Itu yang pertama. Tapi pada faktanya, kalau kita bilang jangan khawatir, mana bisa? Namanya manusia. Bah, ya udahlah, bukan aku yang bilang, aku bilang. Marah dia sama aku kadang. Jadi kalau dokter nggak khawatir, kok tanya sama aku bilang. Nanti ku jawab pun nggak akan terima juga nya, aku bilang. Kadang jawabnya enak, karena nggak dokternya yang merasakan katanya. Bah, kejam kali kau inang, aku bilang. Kalau aku ikut merasakan yang kau rasakan, mungkin aku nggak ada di sini berhadapan denganmu, aku bilang. Ngapain pula aku sibuk-sibuk menolong orang? Diriku pun tak bisa ku tolong. Kalau kayak Inang, aku bilang. Lah Inang cari pertolongan. Lalu Inang datang sama aku yang cari pertolongan juga. Ya udah sama-sama ke jurang lah kita, aku bilang. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Nih, tubuh kita ini berpotensi untuk ada rasa nyeri di sini, karena ada saraf dari otak kita ke seluruh tubuh, dan satu-satunya yang nggak ada sarafnya itu adalah rambut. Maka nggak pernah orang sakit rambut. Tapi kalau kepala, sakit kepala, sakit mata, hidung sumbat, mulut pahit, kerongkongan kering, dadaku sakit, panas terbakar, ulu hati sakit, perutnya kembung, tanganku sakit sendinya, punggungku sakit. Semua itu adalah tempat yang ada sarafnya. Lalu Tuhan bilang apa? Gak usah kau pikirkan. Kita pasti ingat Tuhan Yesus pernah bilang sama kita, kalau matamu membuat kamu berdosa, cungkilah. Tanganmu buat dosa, patahkan. Maka saya mendapatkan Tuhan ngomong sama saya gitu dari firman Tuhan. Kalau ada orang yang sakit, jangan buru-buru doakan supaya dia sembuh. Sebab jangan-jangan itu adalah cara Tuhan buat dia, supaya dia jangan jatuh di dalam dosa. Apalagi kalau bapak-bapak ini sekarang, waduh luar biasa. Persoalan rumah tangga hari-hari ini luar biasa. Tak habis-habisnya seorang selingkuh. Semua selingkuh. Ini kalau WA saya dibuka, itu ada lebih dari 50 sekarang yang sedang saya layani. Konseling. Karena suaminya selingkuh. Maka saya bersyukur kadang sama Tuhan. Lihat ada bapak-bapak ganteng sakit. Bersyukurlah Pak, gue bilang. Tuhan sayang samamu Pak. Jadi sebelum kau selingkuh, dibuat Tuhan kau gak bisa lagi selingkuh. Orang udah sakit, kayak mana lagi? Ya sibuklah dia dengan penyakitnya. Tadinya mau mencewek dia. Ya kan? Mata juga gitu kan? Orang sakit gula, mata kabur. Terus nanti marah sama kita. Kau gak bisa-bisa aku melihat dokter. Dalam hatiku bilang, oh memanglah kau gitu. Tanyalah sama Tuhan, kenapa gak bisa melihat? Sebab Tuhan itu tahu. Sebelum kita berkata-kata, Tuhan sudah tahu. Karena Tuhan tahu saya mungkin akan jatuh dalam dosa dengan mata.
Maka sebelum aku jatuh dalam dosa dengan mata, ya sudah dibutakan Tuhan aja. Karena kadang kita nggak sadar. Nengok cewek cantik, tengok terus sweet. Ini tuh yang muda-muda nyaman, kalau Amang udah nggak lagi itu. Kami. Kalau kami ini yang masih ganteng-gantengnya kan Bang. Wih, iya pula. Bertobat. Nah. Sama ya dengan uang pun kayak gitu kadang. Diizinkan Tuhan aku kehilangan uang, sebenarnya supaya jangan kupakai uang itu untuk jadi dosa. Jadi kalau ada orang kehilangan harta atau warisannya tidak dibagikan kepada dia, bersyukurlah. Tuhan tahu mau untuk apa nanti dipakai uang tersebut. Aku sampai jam berapa ya? Nanti bisa nggak bisa habis nih? 10 menit lagi? Sampai jam 10? Serius lah Bang? Masih ada waktu ya? Masih banyak waktu. Malam minggu. Anakku ketinggalkan tadi sana soalnya. Aduh. Ya. Jadi, aku baca lagi. Akan apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lalu orang kemudian dengan gampang berkata, ya gimana kalau saya nggak punya uang? Mati? Saya bilang. Ya gimana mau hidup? Dia tanya gitu. Mau hidup berapa lama? Aku bilang. Kalau kita hidup sekarang aja ya kita hidup, aku bilang. Kita nggak bisa hidup di masa depan, karena sekarang yang kita masih hidup. Bahkan masa lalu pun nggak bisa lagi kita raih. Udah selesai itu, udah punya Tuhan. Satu-satunya yang diberikan Tuhan sama kita adalah sekarang, now, detik ini. Lalu ada orang mikir, gimana nanti? 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kayak mana? Aku bilang, sombong kali kau, aku bilang. Dari mana kau tahu masih hidup? 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Terdiam dia. Payah dokter ini katanya. Ya aku bilang aja, jujur-jujur saja aku bilang. Aku tak tahu, 1 detik dari sekarang kita ngomong pun entah aku masih hidup atau enggak tahu aku bilang. Lalu kok bisa hebat kali otakku memikirkan besok? Maka kalau kita ingat kisah dari bangsa Israel yang berjalan di padang gurun, Tuhan berikan makanan untuk hari itu aja. Jangan kumpulkan untuk besok. Karena Tuhan mau bilang, jangan sombong kali. Belum tentu ku kasih hidup kau besok. Lalu tanpa sadar kita berdoa tiap hari, Tuhan, besok Tuhan. Loh, di mana hak kita? Bisa bilang besok kan Tuhan, aku mau pergi ke sana Tuhan. Tolong kau jagai aku Tuhan ya. Udah kayak satpam. Kita gaji berapa Tuhan itu? Berapa kita gaji? Lalu kalau lihat pasiennya stres wajahnya, kayaknya semua orang di hadapannya itu salah. Ya, aku langsung bilang, bersyukurlah masih hidup, saya bilang gitu. Walaupun gak punya pekerjaan, bersyukur aja masih hidup. Walaupun uang kita hilang. Berapa sih uang yang hilang? Aku bilang, banyak lah dok. Oh iya. Pernah hitung berapa yang Tuhan udah kasih untukmu? Banyak kali. Serius, aku bilang. Ya gak terkira lah. Kayak mana gak terkira? Tadi berani bilang kalau hidup itu perlu uang. Yuk kita hitung yuk uangnya, aku bilang. Udah berapa Tuhan kasih untukmu? Jadi ku coba hitung-hitungan.
Ku ambil harga oksigen paling murah, Rp32 per liter di Metodis. Itu paling murah. Kenapa paling murah? Ya udahlah, kasihan lah, yang perlu juga orang udah mau mati kan. Gak mungkin dikasih lagi harga mahal. Kalau yang mahal ada, gak usah yang mahal kita hitung. Yang harga paling murah aja, Rp32 per liter. Manusia 1 menit itu perlu 8 liter udaranya. Berapa kali kita bernapas? Kira-kira 16 kali 1 menit. 1 kali tarikan itu kira-kira setengah liter. Wih, dari mana setengah liter ini? Apa aku ada keluar ruang? Lalu ku hitungkan berapa umur Amang. 50 tahun katanya. Kita kali lah yuk, aku bilang. 50 kali 365 kali 24 kali 60 menit. Pungu Masude itu kira-kira hitunganku kemarin sekitar 8, sekian miliar. Lalu kalau dia datang sama kita, uangku hilang berapa rupanya? 70 juta katanya. 70 juta. Yang udah kau terima dari Tuhan berapa? Itu masih oksigen 8 miliar, aku bilang. Yang kau makan, yang udah dikasih untuk mertua berapa rupanya? Ya 100 juta lah, dok katanya. Terus 8 miliar yang udah kau terima dari Tuhan gak kau hitung, aku bilang. Itu masih oksigen. Makan berapa makan? Cukup 50.000 sehari. 3 kali, oke, 50.000 ku kalikan lagi. Keamanan gak pernah mikir. Bisa nyampe kita kemana-mana. Dari rumah pergi ke sana. Loh, kok bisa nyampe kita selamat? Ku bilang. Pejabat sana membayar satpam, bayar front rider, untuk memastikan dia selamat dari satu titik ke titik berikutnya. Terus bisa sehat-sehat. Udah berapa keluar rupanya uang untuk sehat? Kalau sekarang adanya BPJS. Lalu kita menuntut Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak adil. Wow. Yang gak adil siapa, Bang? Kita atau Tuhan yang gak adil, coba? Tuhan udah kasih begitu banyak, begitu besar. Ini masih cerita tentang kita yang hidup di dunia. Lalu kita mengaku orang percaya. Yesus memberikan nyawanya untuk hidup kekal. Walah, 50 tahun aja kita udah pusing hitungnya. 8 miliar. Ini hidup kekal. Betapa kita tidak menghargai itu. Kalau kemudian di dalam pikiran kita yang ada cuma hitung-hitungan uang dan uang dan uang. Aku kadang bilang gini, kita tuh manusia ya, benar-benar gak tahu diri sebenarnya. Jadi kalau bapak atau ibu sakit, bersyukurlah Tuhan sedang sadarkan bapak atau ibu, supaya ingat lagi berapa banyak Tuhan sudah kasih buat kita. Maka saya kadang orangnya gini, kalau udah lihat orang wajah sedih, geram gitu. Geram sendiri aku. Apanya ini kok sedih ini? Kayak jahat kali Tuhan dibuatnya. Suamiku jahat. Loh, terus kalau suami jahat, siapa yang suruh bersuami? Apa Tuhan gak kasih jalan? Kalau suami jahat, diapain? Ditundukin. Supaya kalau dia mau mukul, kita tunduk, ngelak. Lewat. 1 Petrus 3 ayat 1. Terus suami-suami enak gitu, jahat terus. Baca ayat 7-nya. Kalau kita mengasihi istri kita, apapun doa kita tidak akan terhalang. Loh, yang kita cari apa? Buat suami-suami,
Tapi yang ku tahu, potensi untuk berbuat jahat itu lebih besar pada laki-laki. Makanya duluan ayatnya itu diingatkan kepada istri, supaya suaminya bisa bertobat. Nah ini kemudian saya ingat, ada satu pasien datang, dia kanker hati. Tumor hati stadium 4. Udah ditolak. Ada Malik udah bilang, udahlah makan enak saja. Datanglah dia masuk ke ruangan. Wah, mukanya pokoknya udah pucat. Rasanya dia memang bakal mati, aku bilang. Lalu saya bilang, kok masih hidup? Aku bilang. Agak-agak senyumlah dia sedikit. Sadar dia, karena dia masih. Cuma tadinya dalam pikirannya udah kanker hati. Bakal yang dia pikir bakal mati. Dia nggak sadar dia masih. Ah iya. Lalu saya layani dia, akhirnya bisa senyum. Berubah raut mukanya. Udahlah Pak, aku bilang. Kalau soal hidup mati pun kenapa rupanya? Terima saja. Gak bisa, mau siapa kita gapai? Kita telepon Tuhan itu. Jangan mati dulu aku gitu. Lalu istrinya mulai ngomong, ini kan dokter jahat kali nih. Oh iya. Terus Inang buat apa? Iya aku sabar. Oh iya sabar. Inang doa untuk suami. Doalah. Apa doanya? Ku doakan dia supaya bertobat, gak selingkuh-selingkuh lagi katanya. Dijawab Tuhan doamu, ku bilang lah. Kena kanker hati dia. Pak kau masih bisa selingkuh. Mikir pun gak bisa lagi ke situ dok katanya. Langsung bingung istrinya. Iya juga. Doanya cuma itu tiap hari. Bertobatlah maunya suamiku. Bertobatlah. Suaminya terus didoakan. Dianya gak pernah didoakan supaya jadi istri yang tunduk kepada suami. Yang dalam bayangannya cuma satu. Kayak mana mau tunduk sama suami yang jahat? Ku ingatkanlah dia. Kalau suami Inang baik gini ya Inang. Halo my darling. Ku bilang angkat kepala karena baik. Nah, kalau dia jahat ginilah bahaya. Kena timpuk lah bu katanya. KDRT. Piring terbang. Gini. Makanya disuruh Tuhan tunduk. Jadi waktu piring terbang lewat piringnya. Tes. Aman. Jangan sok jago. Ku bilang. Tapi itu bukan aku yang bilang. Itu Alkitab yang bilang. Mana tahu ada kerabat kita yang saat ini sedang dalam proses perceraian. Yuk kita selamatkan. Ini saya bahkan ditanyain, boleh gak bantu kami konseling, kami udah mau cerai. Boleh, aku bilang. Buat grupnya. Suami, istri, kalau masih mau dibuat grupnya, grup. Tapi kalau dia saja pun gak apa-apa, aku bilang. Aku kasih, ini ayatnya. Berjuanglah kau untuk tunduk. Sabar, aku bilang. Karena Tuhan membenci perceraian. Ya kalau aku sih bisa aja mau cari enak. Ayo dulu urusan kalian itu, aku bilang. Apa urusanku di situ? Bisa saja. Tapi kok kayaknya Tuhan tegur aku terus, dikejar terus gitu loh. Jangan kau tinggalkan itu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung dan karejo, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Nggak kerja. Tapi ada ukuran orang kerja itu adalah hasilnya. Stres juga dia. Kita bekerja bukan untuk hasilnya. Sebab burung di udara nggak kerja, diberi makan oleh Bapa di sorga. Jangan stres belum punya pekerjaan, aku bilang. Sebab selama kamu belum bekerja, bukankah kamu tetap hidup? Udah pernah tercabut napas selama belum kerja? Ya belum sih. Tapi kayak mana nanti? Sakit kepalanya, berobat dia terus.
tensi naik, gula naik, obat gula semua udah dikasih. Ternyata kuncinya di hatinya nggak bisa gembira. Pak, duduk-duduk aja kita gini, Pak. Coba Bapak nggak kerja, Pak. Hidup nggak, Pak? Aku bilang. Coba dulu sadar, aku bilang. Hidup nggak? Aku bilang. Hidup. Status ada pekerjaan? Nggak ada. Kok hidup kita? Aku bilang. Itu karena Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan. Jangan batasi. Wah, kita batasi Tuhan lah. Kalau kita pikir kita nggak punya kerja, lalu kita mati. Itu Tuhan yang memberikan kehidupan ini. Saya baru 1 minggu ini dapat jawabannya. Jadi kadang-kala kalau udah antri pasiennya, dia udah ambil nomor, tapi nggak pulang, udah tahu nomornya, nomor besar, tapi dipaksanya duduk situ terus. Dia bilang udah dari jam 8 aku di sini. Dalam hatiku memang siapa lah yang suruh kau jam 8 sampai jam 3 sore nunggu. Sementara nomornya 30, Pak. Kan udah dikasih nomor antrian kan. Artinya nomor ke-30 lah. Kira-kira aja lah jam berapa nanti datang. Lewat pun nanti kalau kelewatan pun tinggal lapor. Aku udah kelewatan nomorku. Kan dimasukkan. Tapi ini memang ya senang aja gitu kali ya. Untuk menunjukkan ketidakpuasan. Nanti mulai masuk dari pintu nih. Lama kali pun dokter ini katanya. Iya, aku udah buat lama ya. Marah dia. Nanti dia lanjut. Aku udah lama kali duduk di situ. Kutanyalah, berapa lama Inang? 4 jam katanya. Oh 4 jam. Udah hitung. Udah terima berapa 4 jam duduk-duduk situ? Aku bilang. Kukalikan lagi lah. Oksigen tadi. 4 jam kali 60 kali 256 perak. Lalu Inang selama menunggu di situ marah-marah. Coba, yang ngasih oksigen sama Inang siapa? Iya. Kadang-kala kalau pasien udah terlalu lama dilayani, saya ingatkan Kian, bilang nanti ya, aku keponakanmu. Karena dia langsung gituin keluar dari pintu. Ya Tuhan, orang juga sakit datang supaya sembuh. Lalu ketika orang udah keluar dari pintu, lama kali kok. Memang kalau kita nih gak tahu kayak mana caranya supaya bertobat. Ku bilang apa yang salah dengan menunggu? Apa gak bersyukur masih hidup? Ku bilang. Dan memang fakta membuktikan. Saya sekarang memulai pertanyaan kepada pasien dengan begini. Kok masih hidup? Marah dia bang. Jadi maksud dokter aku mau mati. Aku nanya apa? Kenapa masih hidup? Kok gak ngerti sih pertanyaan aja aku bilang. Loh kan berarti karena dikasih Tuhan hidup. Bisa kita paksa diri kita untuk hidup. Hidup laku Tuhan, hidup laku. Ya kalau kata Tuhan selesai, ya selesai. Ya, memang ini hal yang berat untuk diterima. Saya pun paham itu. Saya sangat paham. Tapi yang perlu saya ingatkan, kalau umurku masih 42, orang Amang Inang ada mungkin udah di atas 60, 70. Udah jauh. Banyak kali lah berkat Tuhan sama orang Amang Inang. Luar biasa. Berapa musim dilewati. Maksudku bilang biar jangan marah sama aku ya.
Mana tahu kan bang, ini parah ini dokter Joseph ini. Enggak lah, aku kan cuma mengingat-ingatkan aja. Kalau aku yang umur 42 aja tahu aku bersyukur sama Tuhan, masa sih kita? Bahkan kalau saya ingat lagi balik tahun 99, bapakku meninggal. PNS. Kalau kata orang si bodoh-bodoh, sebab nggak ada harta ditinggalkan sama kami. Uang taspen 30 juta. Aku waktu itu masuk baru 3 bulan di FK USU. Gak tau lah, mau marah sama Tuhan. Adikku ada 3 lagi, perempuan. Mamaku gak ada kerja. Siapapun yang kutemui, sabar-sabarlah kau ya, memang berat hidup ini katanya. Udah lawak stres dibilang pula memang berat hidup. Maunya kan yang awak dengar, sabar kau, ada Tuhan yang memelihara hidupmu. Tapi siapapun yang awak temui, sabarlah ya, kayak gitu emang hidup ini. Bayang. Saya bahkan ingat, saya minta kerja, ngepel pun jadi, aku bilang. Oh nggak bisa. Ngepel, aku bilang. Nggak ada sumber duit ini sekarang, aku bilang. Aku kuliah. Kayak mana caranya nanti nih? Nggak tahu aku, nggak terbayangkanku. Nggak pernah dibilang bapakku, nanti aku mati. Nggak dikasih tahu bapakku. Mungkin kalau tahu nggak aku ambil kedokteran, aku bilang lah. Tiap hari ku dengar mamaku nangis. Aduh, bilang. Ku gedor lah kamar mandi. Oi mak, udah lah itu, bilang. Udah sedih kita, tambah sedih aku dengar mama, aku bilang. Di sini ya aku tiap sore pulang ya, aku gak pernah lama-lama pulang dari kampus, aku bilang. Udah lah mak, aku bilang. Ya lah. Kayak mana nanti kita ini? Mana aku tahu, aku bilang. Kok tanya aku bilang. Cuma itu jawabku. Setahun diusir kami dari rumah. Masuk pengadilan. Dipanggil mama aku pengadilan. Kalian pindah dari rumah itu. Kalau penyuruh pindah kok mesti pakai pengadilan sih? Bukan itu bagian kalian. Ya sudah lah mak, udahlah. Nggak usah kita lawan. Jalannya aja lah. Lewatnya itu semua mau di kolong langit ini pun hidupnya kita. Aku bilang lah. Apa lagi mau aku bilang? Nggak tahu. Terus kok bisa sampai hari ini? Kalau bukan karena Tuhan, aku bilang. Udahlah. Gak pernah aku pegang uang. Sekolah aku gak pernah nyampe ke kantong uangnya, karena beasiswa kan. Langsung institusi, membayar ke institusi. Gak pernah singgah pun ke kantongku. Jadi kalau tanya orang gak pakai uang rupanya kau kuliah, gak tahu aku bilang. Gak pernah aku pegang uangnya. Jadi itulah yang mau ku sharingkan sama kita semua. Tapi ada satu ayat lagi. Ini penting. Apalagi kalau kita sudah hidup diberkati Tuhan. Lukas 6 ayat 24. Lukas 6 ayat 24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Wah, ini untuk kita ini. Kita kaya-kaya ini. Kalau tadi versi hidup susah, bertobat, ternyata kaya pun bertobat juga. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Jadi kalau kita kaya sekarang bang, jangan senang, bahaya. Kalau senang kita karena kaya, bahagia kita karena kaya, celaka kita. Betapa Tuhan itu adil. Maka saya selalu bilang, kalau kau kehilangan harta, kau gak dapat warisan, itu karena Tuhan tahu kau senang kali kalau dapat warisan, gue bilang. Jadi malam ini udah, kau kirim aja surat WA sana. Dengan ini, saya menyerahkan. Terserah kalian mau ngasih atau tidak. Buat gitu. Dan ini baru aja nih, pasien ini. 2 kali berobat gak dapatku. Opname. Sakit perut aja keluar nih, sakit perut.
Sampai akhirnya sakit perut kemarin. Mengeras perutnya. Aku bilang ini di foto. Udah sumber perutnya. Gawat ini, udah rujuk aja lah aku bilang. Tapi sebelum rujuk pasang aja dulu selang. Pasanglah selang, terbuka semua. Keluar hijau-hijau semua keluar. Paginya aku tanya, udah dirujuk? Belum dok, udah enak katanya. Jadi kayak mana aku bilang, udah mau mati di semalam. Kenapa gak kalian rujuk? Udah enak kata, udah enak. Yakin kali dia ya, aku bilang pasiennya pun yakin. Sementara awal udah keras perutnya. Lalu aku tanya lah, apalah rupanya, kau sakit apa selama ini? Asam lambung katanya. Oh asam lambung, berarti stres kau kan? Biasalah stresnya katanya. Sabar kita. Stres apa? Enggak. Stres apa? Enggak. Semua enggak. Ku tebak-tebak aja lah. Warisannya, aku bilang. Nangis dia. Oh. Kalau mau sehat, WA. Bilang, Bang, Kak, udah dengan ini terserah kalian. Lepaskan itu, aku bilang. Kalau memang mau itu bagianmu dikasih Tuhan, dapatmu itu, aku bilang. Dan memang pada waktu itu dia belum punya keturunan. Mana tahu, mungkin abang-abangnya berpikir begitu ya. Belum ada keturunanmu. Apa yang kau dapat bagian? Ngeri hidup ini. Tapi ku bilang, kalau mau sembuh, gak bisa kita paksa orang itu memberikan bagian untukmu. Kau harus berpikir lebih penting hidupmu, ku bilang. Jangan andalkan apa yang udah ada, hitung-hitungan di warisanmu itu, ku bilang. Lepaskan. Karena udah 2 kali kau ke opname. Opname pertama masih lolos kita, aku bilang. Opname kedua udah nyaris kau, aku bilang. Tinggal nunggu pecah aja ususmu, ya selesai kau, aku bilang. Syukur-syukur selamat. Tapi kurasa kalau udah segitu banyak cairan yang keluar, hijau-hijau, pecakian ususmu, ya game lah kau, aku bilang. Diobok-obok pun dioperasi itu gak bisa selamat kau mungkin. Sepsis kau, aku bilang. Gak kau syukuri itu. Ku tanya lagi, berapa rupiah warisanmu? Gak banyak sih dok. Oh bagus kalau ngaku gak banyak, aku bilang. Ku hitungkan umurnya. Udah dikasih Tuhan kau segini, kurang. Besok atau hari ini pun kau sampai nanti malam nambah lagi. Bertambah terus berkat Tuhan untukmu. Tiap hari kau masih hidup bertambah berkat Tuhan. Tiap hari kau hidup bertambah berkat Tuhan. Ku bilang, jangan kau pikirkan hanya yang sudah ada itu. Udah banyak kali itu. Dan saya berapa kali juga mengingatkan, kalau yang udah berumur, amang saya ingatkan, Inang bagi warisanmu, gue bilang. Anakmu perlu itu sekarang. Tapi kan gak bisa gitu orang Batak. Gak masuk di akal pulang, gak usah cerita orang Batak, gue bilang. Udah ku alami orang Batak ini, gue bilang. Terus kayak mana rupanya? Lagi butuh dia. Terus kau bilang dia jahat. Karena saya tanya, kenapa? Susah pikiranmu. Ada anakku yang jahat. Jahatnya di mana? Habis uangku karena dia. Anak siapa itu? Gue bilang. Nah kalau habis uang orang tua untuk anak, kenapa rupanya? Gue bilang. Aku bicara ini sebagai anak loh, gue bilang. Sakit hati kali kurasa kalau dihitung-hitung bapakku untukku, gue bilang. Tapi gak tahu lah menurut Inang ya, gue bilang. Gak ada kepentinganku di sini, gue bilang. Tapi kalau Inang mau hilang stres Inang, gue bilang. Gak sakit lagi kepala itu, udah bagilah. Kumpulkan semua, duduk semua. Ini, si Anu, butuh. Rela kalian? Kasih dia? Kasih. Maka saya selalu bilang, bukan aku yang bilang. Kemarin Pak Pendeta, Pak Bambang ini yang bilang. Kalau ada perkumpulan setan-setan di Indonesia ini, buat rapat. Lomba siapa setan paling kaya berasal dari daerah mana? Sumatera Utara katanya. Apa sakit hati dengarnya. Kok bisa Sumatera Utara dong bapak ini gitu kan. Karena ada rupanya slogan kita. Dang tuau. Gak sama aku, gak sama kau. Bagus sama hantu. Bukankah waktu kita berebut dengan sesuatu, berantem kita. Kalau berantem kita, untuk siapa itu semua? Bego. Tambah kaya bego di Sumatera. Kaya kali lah.
Padahal coba kalau kita, ya udahlah, adikkunya itu, ambillah bagianku, nggak apa-apa, ambillah. Aku hidup bukan bergantung kepada itu. Waduh, Tuhan sudah kasih aku banyak sekali, nggak seberapa itu. Amin. Jam berapa ini? Jam 8:10. Udahlah ya. Ya, semoga firman ini bisa menguatkan kita lah. Mungkin keras. Dan memang pun kita udah saatnya tidak lagi makan makanan yang bubur-bubur lagi. Harus makanan keras. Kalau Paulus berkata, ada saatnya memang makan bubur. Tapi kita di sini bukan makan bubur lagi. Makanan kerasnya ini sekarang yang harus kita olah, kita makan. Untuk apa? Mempersiapkan kita supaya bisa kita nanti sampai di sorga sana. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam sorga, hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah apa yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini bukan dari pikiran hamba-Mu ini, tapi itu semua adalah tuntunan daripada Roh Kudus melalui hamba-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, biar setiap firman yang kami renungkan malam ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman ini akan berbuah. Firman ini akan mengubahkan kehidupan kami. Tapi bukan hanya kehidupan kami pribadi. Dimanapun kami berada, orang-orang di sekitar kami itu akan bisa mengalami perubahan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang akan kami kerjakan, biarlah semua itu kami kerjakan untuk hormat dan kemuliaan dan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan Bapak Dokter. Sebelum kita